Entel, Andrew, Ain, Roke. K3 TV Kelurahan Ketsoblat. Hari ini kita kedatangan tamu yang juga salah satu tokoh seni, tokoh pelatih, tokoh muda yang memang bergelut di dunia tarik suara yang domisilinya di Kelurahan Ketsoblat. Bung Getor, Mas Baik. Iya, Selamat datang Bung Getor. Terima kasih Pak Lurah atas undangannya Pak Lurah. Baik Bung Getor, ini kali perdana Bung Getor hadir di K3 TV. Iya, iya. Ya ini keadaan kita seperti ini Bung Getor. Ngomong-ngomong Bung Getor, ini nama asli atau nama keren? Ya ini nama dunia musik sih sebenarnya. Oh, nama dunia Iya. musik ya. Ya, ini inspirasi nama Getor ini dari mana Bung Getor? Saya kebetulan nama ini sejak kurang lebih SD kelas 3 ya dulu. Iya. Ada satu film dengan judul Defender of the Earth. Oh. Itu ada kurang lebih 5 teman kami ya. Oh, Itu code name-nya itu dari film itu. Film Defender of the Earth. Ya, para pembela bumi katanya itu. Wah, Ya. asik. Iya. Ini memang. Jadi memang kalau saya juga cek di Om Google itu ya arti nama Getor itu berhubungan dengan karakter yang memang keras, kemudian punya karya dan berpendirian. Jadi memang tidak salah lagi kalau Bung Getor ini selaku tokoh seni yang memang sudah punya nama dan punya karya ya. Dengan arti nama Getor ini memang sangat tepat, tidak salah lagi. Nah, makasih Pak Lurah atas. Tapi itu nama aslinya apa tuh? Nama asli saya ya Manuel Mas Betubun. Oh, Emmanuel Mas Baitubun. Luar biasa. Baik Bung Getor, ngomong-ngomong ini di masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas yang lagi ditekuni apa? Saya sih lagi sementara ya Pak Lurah bahwa akan ada musikalisasi puisi. Ya SMA seluruh Maluku. Wow. Ya kebetulan saya diminta jadi arranger sekaligus pelatih untuk salah satu sekolah di Kota Tual untuk mengikuti lomba di Provinsi Maluku. Oh, ini lomba tingkat provinsi nih. Tingkat provinsi ya. Itu kategori lomba apa tuh? Puisi saja atau ada kategori lomba lain itu? Puisi yang ada kemudian kami memberikan notasi sehingga jadi sebuah lagu. Di aransemen dengan kurang lebih 5 orang peserta yang tampil. Oh, luar biasa. Sudah berapa lama? Baru kurang lebih berlatih 3 hari Pak Lurah. Karena rencananya akan dilombakan bulan Agustus menyongsong hari kemerdekaan. Oh, luar biasa. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya, Amin, Getor, karena ini nama daerah juga di bawah Iya, ya. pasti. Ya, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong, Bung Getor ini di dunia seni vokal ini juga kan bukan orang baru karena sudah banyak malang melintang dalam dunia tarik suara, dunia vokal. Boleh tidak kita berbagi kisah sedikit, mungkin sudah pengalaman-pengalaman apa yang sudah pernah dilalui oleh Bung Getor, yang mana lewat kisah dan pengalaman yang ada ini bisa menjadi motivasi dan spirit bagi kaula muda, juga bagi masyarakat Kelurahan Ketsoblat pada khususnya dan Kepulauan Kei pada umumnya dalam meningkatkan pengembangan dunia seni yang ada di sini. Ya, kalau saya Pak Lurah saya pasti bersedia. Selagi pengalaman yang saya punya bisa membangun generasi muda, ya, saya pasti siap lah. Terima kasih juga Pak Lurah bahwa atas undangan ini. Oh iya. Sehingga saya bisa berbagi. Ya, saya harap Ketsoblat di bawah kepemimpinan Bapak semakin maju sebenarnya. Amin. Sudah berapa lama Pak Getor dalam pengalaman seni vokal ini? Saya kurang lebih 30 tahun Pak Lurah. Ya, mulai dari penyanyi anak, kemudian penyanyi remaja, penyanyi dewasa, kemudian jadi pelatih, kemudian jadi arranger vokal grup ya. Semuanya Pak Lurah. Sadis. Luar biasa. Berarti kalau penyanyi kan tentu bakat tidak perlu kita ragukan lagi bakatnya. Iya kan Pak? Saya suara sih nggak terlalu bagus juga Pak Lurah. Tapi ya semoga kehadiran Bung Getor ini memberikan warna baru lah bagi kita
masyarakat seni yang ada di Kepulauan K dan Kelurahan Ketsoblak ini. Ya, ngomong-ngomong, selama perjalanan seni yang ada ini, suka dan duka yang Bung Getor hadapi apa? Ya namanya sebuah proses pasti ada hal itu Pak Lurah. Tapi kalau duka sih jangan jadi sandungan lah, jadi alasan buat kita untuk tidak berkembang. Kalau dukanya ya pasti banyak tantangannya. Jadi saya sih berpikir bahwa tantangan bukan menjadi duka sebenarnya. Tantangan menjadi acuan, menjadi batu loncatan, motivasi buat kita berkembang. Ya kalau semua mundur atas sebuah tantangan yang disebut duka, ya kita tidak akan pernah maju. Tapi kalau menurut saya sukanya ya banyak mengenal orang, banyak tahu karakteristik, bagaimana kita menguasai emosi kita menghadapi karakter orang yang berbeda-beda. Saya pikir seperti itu Pak Lurah. Kalau sukanya apa? Sukanya ya senang sih sebenarnya segala sesuatu karena menyangkut siol, menyangkut jiwa, jadi ya enjoy lah. Oh, ya, saya kira seperti itu. Sejauh ini kalau menurut kacamata Bung Getor, perhatian pemerintah yang ada untuk dunia seni di Kota Tual dan Kepulauan K pada umumnya ini, apa sudah maksimal atau belum? Nah, kalau saya berpikir terbalik Pak Lurah, ya, berpikir terbalik bahwa jangan segala sesuatu harus pemerintah ikut. Ya kita harus bisa melihat, karena pemerintah bukan saja melihat satu orang, pemerintah punya tanggung jawab banyak, dan terutama kalau untuk mengembangkan diri dalam seni musik ya jangan cengeng lah. Kita berbuat dulu sesuatu, ya pemerintah sebagai orang tua daripada masyarakat ya pasti melihat hal-hal itu, sehingga tanpa kita sadari pemerintah akan membantu kita sehingga mengembangkan diri. Tidak perlu butuh orang lain dulu kan, tidak perlu butuh campur tangan pemerintah terlalu kebanyakan, karena pemerintah masih berpikir tentang orang banyak yang kurang makan misalkan, kurang gizi misalkan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini ya pemerintah lebih mengutamakan tentang kesehatan masyarakat. Saya pikir seperti itu Pak Lurah. Iya betul, karena memang peran pemerintah memang selalu hadir dalam kebutuhan masyarakat, dalam mengatasi segala kebutuhan masyarakat. Tetapi memang tidak kita pungkiri bahwa ada sebagian orang yang memang selalu menyalahkan pemerintah ya dari konteks pengembangan dunia seni. Tetapi ya semoga ini tidak menjadi satu ukuran agar dunia seni itu tenggelam ya. Yang pasti bahwa kalau kita tahu bersama ini Bung Getor, di Maluku ini kan ikon kota musik itu ada di Ambon. Nah, kalau pandangan Bung Getor sendiri bagaimana? Ya kalau menurut saya, apa bisa kita ciptakan di Kelurahan Ketsoblak, Kota Tual dan Kepulauan K ini pada umumnya atau tidak? Ya saya berpikir, terima kasih Pak Lurah, itu pertanyaan yang sangat baik Pak Lurah. Bahwa menyambut City of Music, Ambon adalah salah satu kota musik di dunia. Dan itu sudah ada pengakuan. Nah, menyangkut tentang Ambon City of Music, keuntungan juga kita harus ambil Pak Lurah dari nama itu. Artinya begini Pak Lurah, Kota Tual pada prinsipnya adalah daerah yang punya kekayaan pariwisata. Nah, pariwisata itu dekat dengan seni. Nah, maka saya berpikir bahwa Kelurahan Ketsoblak di dalam kepemimpinan tangan Bapak, ya saya yakin dan percaya bahwa akan menunjang hal-hal itu, sehingga dengan sendirinya ya berkembangnya seni daripada daerah ini, terutama seni tradisionalnya. Amin. Kita tahu bahwa Kei punya seni yang lumayan, punya karakteristik tertentu yang dikenal dengan bahasanya. Amin. Apalagi lurahnya seorang penyanyi ya. Lurahnya ya. Bukan saja penyanyi, tapi ya penari juga. Saya pikir Kelurahan Ketsoblak harus memanfaatkan nama itu. Ya, karena berdasarkan pengalaman bahwa 95% peserta Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi Kota Tual, itu dari Kelurahan Ketsoblak Pak Lurah. Oh, luar biasa. Ya, jadi penduduk
yang ada Personilnya di itu ya? Personilnya ya. Penduduk yang ada di bawah pemerintahan Bapak untuk kelurahan itu semuanya penyanyi. Wow, luar biasa. Nah, semua itu yang berkesempatan mewakili Kota Tual. Jadi terima kasih Pak Lurah bahwa Mantap. Pak Lurah bisa memperhatikan hal-hal ini. Wow. Apalagi dengan ditunjuk dengan lurah penyanyi ini tentu. Nah, ini jelas ini. Di Lurah. Iya, boleh. Jadi karena kita sudah singgung tentang potensi ini, makanya kayaknya pemirsa juga pengen dengar ini, Bung Getor. Mungkin bisa sumbang satu lagu ya, biar di refrennya aja lah, gitu. Yang lagu yang paling paling disukai oleh Bung Getor. Ya, saya sih sangat suka salah satu lagu Kei. Iya. Yang kebetulan karyanya juga orang Kei tapi Ya. orang Kota Tual. Oh. Kayak karya Bapak Yeheskel Talaut, salah satu seniman senior yang karyanya sudah diakui dunia. Betul. Itu judulnya Ning Nuhu Tanat Sebeboe. Boleh refnya gitu. Saya cuma ambil yang di belakangnya. Iya, Kodenya. boleh silakan. Ya, saya pinjam katanya bahwa Tanat Fatni Tanat Sorbai Roanu. Ya, keren. Boleh. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Eki Talaut bahwa sudah menghasilkan karya yang legend lagu ini sebenarnya lagu ini. Luar biasa, beliau itu memang salah satu tokoh seniman Kei yang memang punya potensi yang luar biasa. Yang sangat luar biasa itu. Dan ini kayaknya harus ditiru juga oleh generasi muda yang lain ini ya, Bung Getor. Diharapkan. Iya. Diharapkan agar seni yang sudah ditaruh, dirintis oleh Pak Eki ini jangan hilang sebenarnya. Betul. Ya, karena itu salah satu warisan. Iya. Karena orang Kei sudah dari dulu punya warisan itu. Iya. Kita punya warisan berbagai macam ya. Ada wawar, ada tom, ya itu. Jadi sebenarnya warisan ini sudah ada, tinggal kita. Nah, menyangkut Ambon City of Music ya itu. Mereka akan menggali hal-hal ini. Dan sepengetahuan saya Pak Lurah bahwa Maluku lewat pemerintah daerah provinsi telah mencari karya-karya anak daerah Maluku yang akan dimasukkan ke museum budaya. Di museum budaya. Ya, itu semua karya anak Maluku. Sehingga itu melegalisi tentang City of Music. Iya. Nah, karyanya juga kebetulan diambil dari musisi-musisi Kota Tual, termasuk salah satunya Bapak Eki. Oh, luar biasa. Ya, ada berapa karya saya juga yang dimasukkan ke situ. Oh, luar biasa, lebih luar biasa lagi. Ya. Jadi ya pasti generasi lain, generasi di bawah kami ya kami harapkan punya itu sehingga masuk. Dan itu akan dibukukan dalam sebuah buku nyanyian daerah Maluku. Ya, dan itu dipatenkan. Dipatenkan. Jadi hak paten daripada sang penulis gitu. Saya tidak mau bilang pencipta Pak, karena pencipta cuma Tuhan. Iya, betul. Kalau manusia hanya menulis lagu, penciptanya cuma Tuhan. Betul. Kira-kira dan begitu. itu tunggal ya? Ya, itu tunggal. Itu tidak bisa diambil manusia Pak Lurah. Betul. Kira-kira strateginya untuk kita membesarkan Kelurahan Ketsoblak secara khususnya, Kota Tual dan Kepulauan Kei secara umumnya dalam pengembangan kota kita menjadi City of Music. Nah, strategi apa yang paling tepat? Mungkin kita mulai dari akar rumput, strateginya apa yang paling tepat menurut Bung Getor? Menurut saya Pak Lurah bahwa sepengetahuan saya bahwa kita Kelurahan Ketsoblak belum punya satupun sanggar musik yang berkembang. Sanggar musik, sanggar tari yang belum berkembang. Ya, saya minta ya lewat Pak Lurah dibentuklah sanggar-sanggar itu. Siap. Di setiap RT yang dianggap punya potensi boleh dibangun sehingga anak sejak dini, misalkan anak SD sejak dini sudah diajarkan tentang tarian, nyanyian Kei. Ya mungkin saja dengan visi saya bahwa menurut saya Pak Roda, visi saya bahwa generasi kita ke depan jangan lagi lah berebutan menjadi PNS sebenarnya. Karena tiap tahun kita lihat sendiri permintaan terbatas. Nah, pemerintah membutuhkan orang yang kreativitas dalam mengelola dirinya sendiri. Artinya sadar akan potensi itu Pak Lurah. Betul. Jadi mudah-mudahan Pak Lurah bisa menggerakkan potensi-potensi yang ada di
kelurahan kita. Ya, kita bisa menunjang pemerintah kota khususnya untuk mengembangkan diri dalam dunia seni dan pariwisata. Sepakat. Karena memang sesuai apa yang Bung Getor sampaikan ini, kita di K3 Studio ini kita kembangkan itu juga salah satu sanggar. Kita kembangkan juga salah satu sanggar. Yang mana itu sanggar K3 itu dia meliputi sanggar tari, kemudian sanggar musik. Nah, sengaja kita bentuk lewat komunitas K3 ini, tujuannya kita akan rekrut dari lingkungan-lingkungan RT tadi dan diberdayakan dalam potensi-potensi itu di sanggar ini, sehingga kita ke depan juga kita bisa menjual ciri khas kita dari kelurahan ini kepada dunia luar, bahwa inilah di Ketsoblak kita punya ragam ini, sanggar ini kita punya seni ini. Nah, sehingga itu menjadi ukuran dan barometer ke depan bagi masyarakat ke yang lain agar kiranya bisa dibentuk juga di desa, dusun, kelurahan yang lain juga. Nah, kira-kira yang saat ini kita lagi mau coba kembangkan dari K3 seperti itu, Bung Getor. Jadi kita sepemahaman ini dalam konteks ini. Bahkan menurut saya, saya sangat tersanjung punya lurah seperti Bapak. Amin. Artinya bahwa membaca pluralisme di kelurahan-kelurahan ini lain. bukan sengaja mengangkat ini. Ya, kan? bukannya. Ya, membaca pluralisme dari kelurahan lain, saya pikir kelurahan Ketsoblak lebih bervariasi. Ya. Bahkan mau dibilang suku agama ras semua ada di sini. Iya, heterogen sekali. Ya, jadi plural sebenarnya. Iya. Nah, saya pikir ini sebuah kekayaan. Betul. Jadi kalau mau dibilang Bhinneka Tunggal Ika ya memang kelurahan Ketsoblak sebenarnya. Iya. Kalaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, satu untuk semua untuk satu. Kita curi moto SCTV lagi ya. Jadi saya pikir itulah kekayaan. Iya. Jadi buat apa jauh-jauh ke Jakarta kalau memang kelurahan Ketsoblak adalah representatif NKRI. Ya, sepakat. Pluralisme yang ada, heterogen yang ada. Jadi terima kasih Pak Lurah. Saya punya lurah yang bisa bersaing di tengah-tengah kompetitor yang lain sebenarnya. Saya pikir seperti itu Pak Lurah. Amin. Terima kasih, ini sebuah sanjungan yang luar biasa semoga. Oh sorry, saya tidak menyanjung Pak Lurah, tapi itu kenyataan Pak Lurah. Ya, amin. Terima kasih Bung Getor atas pandangannya terhadap keberadaan saya di kelurahan ini. Baik, mungkin detik ini juga saya minta harapan Bung Getor lah. Cita-cita Bung Getor, keinginan Bung Getor untuk pengembangan dunia seni yang ada di KI ini lebih spesifik. Baik Pak Lurah, saya mau menyampaikan visi saya, bahwa visi yang sekaligus cita-cita bahwa saya pengen di daerah ini akan lahir generasi-generasi yang sadar bahwa potensinya seperti apa, yang sadar bahwa saya harus hidup dengan potensi ini sehingga saya jadi profesionalisme, sehingga itu menjadi profesi dia. Jangan lagi misalkan tes CPNS tidak memenuhi syarat, kemudian marah lagi ke Pemda, dia pilih-pilih orang. Ini memang kenyataan yang ada. Betul. Saya pikir bahwa harapan saya masing-masing generasi, khususnya generasi di bawah saya, menyadari diri dan menggali potensi dirinya, sehingga itu jadi kekayaan daerah ini, lebih khusus kekayaan Ketsoblak, dan menjadi pegangan buat dia. Bahwa kita tahu sendiri kan, bisa saja ada orang lain yang tidak berijazah misalkan, tapi bisa hidup dengan profesi dia yang disebut profesionalisme. Betul. Sehingga jangan terlalu tergantung kepada pemerintah. Betul. Saya pikir seperti itu Pak. Iya betul, memang saya sepemahaman juga apa yang Bung Getor sampaikan, karena sampai hari ini kita lihat anak-anak kita, sumber daya kita di KI ini memang cukup berpotensi yang cukup banyak, tapi rata-rata walaupun tidak semua, ini rata-rata dalam tanda kutip, bahwa sebagian hanya lebih terfokus kepada lapangan kerja yang sifatnya sentral seperti tes CPNS. Mereka tidak mengembangkan diri dalam potensi-potensi lapangan kerja yang lain, sehingga ini menjadi sebuah ketergantungan. Nah, oleh karena itu kehadiran Bung Getor ini memang menjadi angin segar sekali bagi banyak orang sebenarnya. Ketika mereka ikuti podcast ini, saya berharap mereka bisa lebih sadar bahwa potensi yang ada di mereka itu tidak serta-merta hanya menjadi sebuah potensi untuk tes CPNS, tapi mereka bisa lebih mengembangkan. Kalau mereka punya bakat seni, ya mereka kembangkan di bidang seni. Kalau punya bakat
seni musik ataupun bakat-bakat yang lain bisa mereka kembangkan sehingga tidak terfokus hanya pada satu bidang pekerjaannya. Bagaimana, betul kan? Iya Pak Lurah, saya pikir seperti itu agar orang lebih banyak berpikir tentang bagaimana mengembangkan diri sebenarnya. Potensi yang ada dia itu yang paling utama, bukan potensi dari tempat lain. Iya. Ya kan, karena orang mengembangkan diri tidak butuh orang lain. Kita butuh diri sendiri. Kita sadar bahwa ini potensi kita. Nah, nanti baru pemerintah pasti lihat hal-hal itu. Kalau Anda sudah bisa mengembangkan diri, pemerintah akan hadir. Ya, contoh banyak-banyak saja Pak Lurah bahwa kita jadi malas. Kita jadi malas akibat dari mengharapkan pemerintah. Jadi saya minta maaf, saya akan contohkan ya Pak. Ketika berasnya nggak sampai marah pemerintah. Iya. Betul. Ya, padahal tidak butuh beras, Anda makan embal pun bisa kan? Iya, betul. Sepakat. Sehingga mengembangkan diri tidak butuh orang lain. Anda berkembang saja dulu. Iya. Nanti pemerintah melihat orang ini layak sebenarnya. Generasi ini layak untuk difasilitasi jadi mengembangkan diri. Ya itu. Betul. Sehingga kita menunjukkan diri secara baik di depan orang kan begitu. Oh, ini orang potensi memang ya harus ditunjang. Ya, gitu. Saya pikir seperti itu. Baik, yang pasti bahwa kesimpulan kita di hari ini sama-sama kita punya tujuan untuk menciptakan Kota Tual, Kelurahan Ketsoblak dan Kepulauan K secara umumnya untuk harus bangkit menjadi City of Music. Sepakat Bung Getor? Saya sepakat. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih banyak Bung Getor atas kehadirannya di studio K3 Kelurahan Ketsoblak. Semoga kita ketemu kembali di tayangan berikutnya. Terima kasih Pak Lurah. Salam hormat. Entel, Andrew, Ain, Roke.